Ini namanya kaki anoda, ini katoda. Jadi, arus listrik itu akan dialirkan dari anoda ke katoda, tapi tidak bisa mengalirkan dari katoda ke anoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan. Kali ini saya akan coba bahas mengenai komponen dasar elektronika. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, tak jauh dari benda-benda elektronik ya teman-teman. Ada televisi, ada handphone, ada laptop, ada macam-macam deh pokoknya. Nah itu kenapa bisa berfungsi itu sebenarnya ada komponen dasar di dalam suatu rangkaian tersebut teman-teman. Nah komponen dasar dalam rangkaian elektronika itu dibagi menjadi dua ya. Maksudnya ada yang aktif, komponen aktif. Nah komponen aktif itu terdiri dari transistor, terus ada dioda, dan juga IC. IC itu integrated circuit, jadi udah rangkaian terpadu di dalamnya teman-teman. Nah yang komponen pasif itu ada resistor, kapasitor, induktor, biasanya lilitan ya. Nah semua itu berfungsi untuk mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik di suatu rangkaian. Itu teman-teman. Nah kita mungkin akan bahas dari komponen pasif dulu ya. Komponen pasif itu yang pertama resistor. Nah resistor sendiri banyak orang yang menyebut juga dengan tahanan. Nah tahanan ini dianggap sebagai resistansi. Nah simbolnya itu ohm teman-teman, satuan, maaf, bukan simbol. Nah untuk resistor sendiri ini juga ada dua, yang resistor tetap. Resistor tetap itu maksudnya resistor yang memiliki nilai tetap teman-teman. Resistor yang memiliki nilai tetap, jadi nilainya itu tidak berubah-ubah. Nah yang kedua resistor variabel. Nah ini nilainya dapat diubah-ubah. Adapun simbolnya sendiri untuk resistor tetap itu biasanya seperti ini atau seperti ini. Nah untuk resistor variabel itu biasanya memiliki 3 kaki, jadi simbolnya sama saja gini teman-teman, terus dicoret ada panah di sini, jadi kakinya itu 3, 1, 2, 3. Kalau yang nilai tetap itu kakinya hanya 2 ya, atau seperti ini juga sama. Ada juga yang menggambar simbolnya tuh seperti ini. Nah jadi kakinya 3 teman-teman gitu. Nah untuk nilai tetap ini kan kakinya 2, nah kalau yang ini kakinya 3. Nah itu ada beberapa resistor namanya ya yang tidak tetap ini maksudnya, seperti KSN, resistor KSN, koefisien suhu negatif. Ada resistor LDR, light dependent resistor. Ada juga resistor VDR, voltage dependent resistor. Nah kalau untuk nilai ini ya, untuk nilai resistansi ini nanti ada tabelnya teman-teman. Jadi dia di resistor itu memiliki gelang warna ya, memiliki gelang warna, biasanya begini teman-teman. Nah warna ini dapat dihitung untuk menentukan nilai tetap. Nanti saya tampilkan dan akan kita bahas di lain kesempatan ya. Ini komponen yang pertama ya, resistor. Nah yang kedua itu ada kapasitor atau juga kondensator. Nah ini adalah komponen yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal muatan listrik
yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk satuannya sendiri, kalau resistor tadi kan ohm, simbolnya seperti ini. Kalau kapasitor farad, gitu teman-teman. Jadi farad sendiri itu satuannya F begini ya, F. Nah, ini nanti ada mikrofarad, mikro, terus nanofarad, mikro, nano, pikofarad, mikro, nano, piko. Jadi 1 mikro itu sama dengan 1000 nano, dan 1 nano sama dengan 1000 piko. Kapasitor sendiri juga sama nih, ada 2. Kalau resistor kan tidak memiliki polaritas ya, jadi bolak-balik itu boleh teman-teman yang ini. Resistor. Kalau kapasitor itu ada 2. Kapasitor non-polar. Non-polar. Nah, itu biasanya simbolnya itu seperti ini. Ngeseret. Dan kapasitor bipolar. Bipolar. Simbolnya biasanya seperti ini. Nah, ini tuh plusnya yang sini karena dia berpolaritas, negatifnya di sini. Atau ada juga yang menggambar tetap seperti ini, cuma di sini dikasih plus, di sini min gitu. Jadi kalau yang tidak berpolaritas ini boleh bolak-balik, seperti resistor, kapasitor yang tidak berpolaritas ini boleh bolak-balik teman-teman. Cuma kalau yang berpolaritas jangan sampai terbalik ya. Nah, yang berikutnya kapasitor variabel. Kapasitor variabel. Nah, ini juga tidak memiliki polaritas, tapi nilai kapasitansinya dapat diatur secara manual. Nah, biasanya itu berkisar dari 100 pikofarad sampai 500 pikofarad. Dan ini sering digunakan dalam satu rangkaian radio teman-teman. Jadi kaitannya dengan pengaturan frekuensi. Nah, untuk simbolnya sendiri masih tetap sama seperti ini teman-teman. Kapasitor nonpolar simbolnya. Cuma kakinya 3 seperti resistor ya. Nah, dicoret. Ada panahnya. Nah, untuk fungsi dari kapasitor tadi antara lain yang pertama tuh sebagai penyaring filter pada rangkaian regulator DC atau power supply. Jadi AC kan gelombangnya seperti ini ya. Nah, saat dirubah DC itu ya biar lurus terus gitu teman-teman. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Terus fungsi kedua sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Terus sebagai penggeser pasa juga bisa, sebagai kopling yakni penghubung di antara dua buah rangkaian elektronika pada rangkaian penguat amplifier di rangkaian preamp atau amplifier. Nah, untuk menentukan kode pada kapasitor sendiri juga ada yang dengan warna, ada dengan angka ataupun huruf. Nah, nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Terus yang ketiga itu adalah induktor teman-teman. Induktor atau lilitan, atau juga orang nyebut reaktor. Nah, ini adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Nah, untuk simbol induktor sendiri gini, lilitan begini teman-teman. Nah, seperti itu. Yang keempat ada transformator. Transformator atau trafo. Nah, ini adalah
alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Nah, jadi cara kerjanya ini berdasarkan induksi, teman-teman. Induksi elektromagnetik. Jadi tegangan masuk bolak-balik itu menghasilkan induksi gaya gerak listrik atau getaran elektromagnetik. Adapun jenis trafo yaitu trafo step up. Trafo step up. Nah, ini memiliki lilitan sekunder lebih banyak dibanding primer, teman. Jadi simbolnya tuh seperti ini. Gini. Karena dia terdiri dari lilitan juga ya. Nah, ini tuh simbol inti nih yang tengah ini. Nah, ini gini juga. Nah, ini tadi kan step up ya. Jadi step up itu nih primernya, lilitan primer, ini lilitan sekunder lebih banyak gitu. Ini kalau step up. Terus trafo step down. Jadi memiliki lilitan sekunder itu lebih sedikit dibanding lilitan primer. Gitu, teman-teman. Jadi untuk simbolnya ini kebalikan. Sini lebih banyak. Yang sini lebih sedikit. Ini primer, ini sekunder. Jadi ini biasanya untuk menaikkan tegangan. Step down menurunkan tegangan. Nah, baik teman-teman, lanjut lagi ke komponen dasar yang aktif ya. Komponen aktif itu antara lain yang pertama itu ada dioda. Nah, dioda itu fungsinya sebagai penyearah arus AC dirubah ke DC. Gitu, teman-teman. Jadi untuk simbolnya tuh seperti ini. Tapi dia berpolaritas ya. Ini namanya kaki anoda, ini katoda. Jadi arus listrik itu akan dialirkan dari anoda ke katoda, tapi tidak bisa mengalirkan dari katoda ke anoda. Jadi arah panahnya kan ke sana ini. Bisanya jalan ke sana listriknya. Gitu, teman-teman. Nah, untuk dioda ini yang sering kita pakai sih dioda penyearah. Nah, kalau contoh lain yaitu dioda LED itu loh. Nah, ini ada arah panahnya nih, artinya bisa nyala ini, teman-teman. Ini buat simbol LED. Nah, sebenarnya nggak cuma dua ini, ada juga yang lain. Nah, untuk komponen berikutnya, komponen aktif berikutnya yaitu transistor. Nah, transistor sendiri juga ada dua, teman-teman. Transistor itu simbolnya seperti ini. Nah, di dalamnya tuh kayak ada huruf K begini. Ada tanda panah ya. Nah, yang kedua juga sama. Ada K-nya. Cuma panahnya ke dalam. Gitu, teman-teman. Nah, untuk kakinya sendiri ini juga nggak boleh kebalik sama seperti dioda. Jadi ECB. Nah, saya ngafalinya. Kalau panah yang ada panahnya itu emitor. Dan ini kolektor. Ini basisnya. Emitor, kolektor, ini basis. Nah, ini namanya transistor. Karena arah panahnya keluar, berarti positifnya dari sini, teman-teman. Jadi N, P, N. Ini P, N, P. Maksudnya negatif, positif, negatif. Jadi positifnya dari basis keluar. Gitu, teman-teman. Nah, ini positifnya dari luar ke dalam. Makanya positif, negatif, positif. Nah, nanti kalau salah mohon dikoreksi ya, teman-teman. Nah, transistor ini digunakan dalam penguat, yaitu sebagai amplifier. Jadi contohnya buat pengeras suara,
terus stabilizer, terus penguat sinyal radio, ataupun digunakan untuk saklar kecepatan tinggi juga bisa. Jadi berfungsi sebagai logic gate. Nah, ini gate lewat basis ini. Kemudian yang ketiga, komponen aktif, integrated circuit atau IC. Begitu. Nah, ini merupakan rangkaian kompleks yang dibuat pada sebuah irisan kecil pada suatu silikon. Nah, dalam satu IC ini, teman-teman, memuat 10 sampai lebih dari 100.000 perangkat aktif di dalamnya. Jadi ada transistor dan dioda. Luar biasa kan? Nah, rangkaian terpadu telah menggantikan sebagian besar rangkaian diskrit konvensional. Jadi dari beberapa rangkaian dioda dan transistor nih diringkes menggunakan IC ini, teman-teman. Jadi di dalam IC itu isinya ini dan ini macam-macam gitu. Jadi mungkin segitu dulu ya, teman-teman. Nanti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jadi kalau ada kesalahan dalam penyampaian itu karena kurangnya ilmu saya. Karena kita juga masih belajar. Mungkin teman-teman nanti bisa koreksi kesalahan saya. Yang pasti banyak salahnya. Jadi untuk sesi berikutnya mungkin kita akan membahas mengenai cara penghitungan gelang pada resistor dan juga cara penghitungan nilai kapasitor ya. Untuk yang suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.